Halo anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Hari ini kita masuk ke tema yang baru, tema 2. Udara bersih dan kesehatan, subtema 1, tentang organ pernapasan pada manusia dan hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menyebutkan bagian fungsi organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, menjelaskan cara kerja organ pernapasan manusia. Yang ketiga, menyebutkan alat pernapasan pada hewan. Yang keempat, membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Nah, anak-anak ibu, mari kita lihat gambar berikut. Gambar berikut adalah contoh organ pernapasan pada manusia, yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Sekarang, ibu akan menjelaskan tentang organ pernapasan hidung. Anak-anak tahu tidak kita bernapas menggunakan apa? Ya, benar. Kita bernapas menggunakan hidung. Nah, selain berfungsi sebagai alat pernapasan, hidung juga berfungsi sebagai indera pembau atau alat penciuman, sehingga kita bisa mencium bau busuk dan bau wangi. Selain itu, hidung juga berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan dan menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara. Nah, sekarang kamu perhatikan ya bagian-bagian hidung di samping. Ada tulang hidung, ada serabut saraf pembau atau olfaktori, lalu ada serabut saraf ke otak, ada lendir dan ada silia atau rambut-rambut halus yang berfungsi sebagai saraf pembau. Nah, bulu hidung kita kenal dengan nama silia. Bulu hidung atau rambut hidung yang ada pada lubang hidung kamu itu berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Anak-anak, sekarang kita masuk ke organ pernapasan yang kedua, yaitu tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini terdiri dari 3 bagian lagi ya, Nak. Ada faring, ada laring, dan ada trakea atau batang tenggorokan. Apa itu faring? Faring adalah percabangan dua saluran, yaitu saluran tenggorokan yang merupakan saluran pernapasan dan saluran kerongkongan yang merupakan saluran pencernaan. Jadi faring itu tadi persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dengan hidung ke tenggorokan. Lalu ada lagi namanya laring. Nah, laring ini merupakan daerah kotak suara dengan selaput suara. Jadi, pita suara kita itu terdapat di laring ya. Lalu yang ketiga adalah trakea. Trakea ini namanya batang tenggorokan. Nah, trakea ini terdapat di depan kerongkongan, saluran makanan. Trakea tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Fungsinya untuk apa, Nak? Yaitu mengusir debu-debu halus yang lolos dari penyaringan di rongga hidung. Fungsi dari faring. Yang pertama, mengatur makanan supaya tidak masuk ke tenggorokan. Yang kedua, menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk. Yang ketiga, sebagai jalan masuknya makanan dan minuman yang kita telan. Nah, anak-anak ibu, pada waktu kamu menelan makanan, epiglotis menutup laring, sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan kamu ya. Sebaliknya pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka, sehingga udara masuk ke dalam laring kemudian menuju tenggorokan. Kita lanjut ke paru-paru. Kamu perlu mengenal terlebih dahulu apa itu bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah percabangan dari trakea yang memiliki 2 bagian, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Lalu, apa itu bronkiolus? Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus.
Letak bronkus dan bronkiolus bisa kamu lihat pada gambar berikut ya. Lalu yang terakhir yaitu alveolus atau alveoli. Nah, alveolus atau alveoli ini terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus ini dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah, sehingga bentuknya menyerupai buah anggur ya nak. Coba kamu lihat ini gambar yang bulir-bulir seperti buah anggur, tapi warnanya kuning. Itu namanya alveolus ya. Paham sampai di sini? Nah, sekarang kita masuk ke organ pernapasan yang ketiga, yaitu paru-paru. Paru-paru ini berfungsi sebagai tempat menukar oksigen dan karbon dioksida dari darah. Paru-paru kita, nak, terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, ukuran paru-paru kanan ini lebih besar ya dari paru-paru kiri. Selain itu, paru-paru kita juga terletak di mana? Yaitu terletak di rongga dada bagian atas, di sampingnya dibatasi otot dan tulang rusuk, serta di bagian bawahnya terdapat sekat antara rongga dada dan rongga perut yang kita kenal dengan diafragma. Anak-anak ibu, siapa pernah menahan napas di sini? Apa yang kamu rasakan ketika kamu menutup hidung kamu dan menahan napas kamu? Pasti akan terasa sesak, bukan? Nah, anak-anak, ada dua proses pernapasan pada manusia. Yang pertama, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi merupakan proses masuknya udara ke paru-paru, sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Pernapasan dada terdiri atas dua bagian, fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pernapasan dada ini merupakan pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk ya. Nah, anak-anak, silakan kamu perhatikan pada gambar berikut. Fase inspirasi merupakan fase di mana mengembang dan mengempisnya atau berkontraksinya otot-otot antar tulang rusuk sehingga dada membesar. Nah, akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Jadi, pada proses inspirasi, terjadi proses masuknya oksigen dalam tubuh kita. Atau seperti contoh, kita menghirup udara. Yang kedua, fase ekspirasi. Fase ini merupakan kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi lebih kecil. Nah, pada fase ini, nak, rongga dada kita jadi mengecil atau mengempes ya. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar sehingga menyebabkan udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Jadi, pada proses ekspirasi ini, proses kita mengeluarkan karbon dioksida. Diingat ya, inspirasi kita menghirup oksigen dan ekspirasi kita mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya adalah pernapasan perut. Nah, kalau pernapasan perut ini, pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Di manakah letak otot diafragma? Yaitu di bawah paru-paru kita ya. Nah, ada dua fase juga dalam pernapasan perut, fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi ini yaitu otot-otot diafragma berkontraksi sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen akan masuk. Sedangkan pada fase ekspirasi atau relaksasi, kembalinya otot diafragma ke posisi semula, yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk, sehingga rongga dada menjadi mengecil. Nah, akibatnya apa? Sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida akan keluar dari dalam tubuh kita. Hampir mirip ya, seperti pernapasan pada dada. Selanjutnya kita masuk ke organ pernapasan pada hewan.
alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Nah, cacing ini bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing ini selalu basah ya dan berlendir karena untuk memudahkan penyerapan oksigen dari darah. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh darah ya. Bisa kamu lihat pada gambar di samping ya. Lalu yang berikutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga atau nama lainnya insekta. Nah, alat pernapasan pada serangga yaitu berupa trakea. Apa itu trakea? Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Ikan bernapas dengan organ khusus yang mirip saringan yang kita kenal dengan nama insang. Insang ini bentuknya seperti lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau kita kenal dengan operkulum. Alat dan pernapasan berikutnya adalah pada hewan amfibi. Masih ingat ya anak-anak? Hewan amfibi adalah hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, masih kecil, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Lalu ketika dia sudah menjadi dewasa, ia bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya ya. Selanjutnya sistem pernapasan pada reptil. Nah, hewan yang termasuk reptil ini diantaranya ada ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil ini bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Alat dan sistem pernapasan berikutnya yaitu pada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Nah, anak-anak ibu, selain itu, burung juga memiliki kantung udara yang berisi banyak ruang dalam rongga tubuh. Kantung udara ini membuat burung dapat mengisi udara dalam volume besar sekali waktu. Pada saat burung menghembuskan napas, oksigen dari kantung udara memasuki paru-paru. Hal ini menyebabkan terjadinya pertukaran gas kembali terjadi. Jadi burung berbeda ya dengan hewan lain karena dapat menukar karbon dioksida untuk oksigen, baik selama menghirup udara maupun menghembuskan udara. Jadi, ketika burung berada di udara, dia tidak bernapas ya nak, tapi dia menggunakan kantong udaranya atau kita kenal dengan pundi-pundi udaranya. Selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia ini adalah jenis hewan yang menyusui anaknya ya. Jadi ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat contohnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan mamalia air contohnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia ini terdiri dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Jadi kalau ada yang bertanya, hewan mamalia bernapas dengan apa? Jawabannya adalah dengan paru-paru. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian semua dapat mengerti dan memahami ya. Terima kasih dan sampai jumpa. See you. Goodbye.